Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita, merahmati kita, dan melindungi kita dari segala apa yang akan merusak dunia dan akhirat kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meluruskan niat dan mengikhlaskan amal, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk menerapkan sunnah, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah sekalian, ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir, yaitu tentang rumah tangga Islami, rumah tangga Islami. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan kita pada pertemuan pertama tentang rumah tangga dalam perspektif Islam. Bagaimana rumah tangga yang sakinah, yaitu rumah tangga yang dibangun di atas agama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas rumah tangga yang ideal dari sisi suami. Bagaimana suami yang ideal? Pertemuan kita pertama lebih cenderung membahas istri yang ideal. Istri idaman itu seperti apa? Ya. Dan nanti bisa dilihat kalau tidak hadir pada saat itu atau tidak mengikuti kajian, nanti bisa dilihat videonya di YouTube kami. Dan YouTube tentu kajian Nurul Hidayah. Sekarang kita akan membahas rumah tangga yang sakinah dari sisi suami. Bagaimana suami yang ideal? Kalau bicara tentang suami ideal, secara umum Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan para suami untuk bermuamalah, untuk berkomitmen. Jadi suami ketika dia hadir dalam rumah tangga yang sakinah, secara umum dia harus berkomitmen terhadap istrinya karena Allah, bermuasyarah bil ma'ruf. Jadi dia berkomitmen untuk selalu siap, selalu berkomitmen untuk bermuamalah dengan istrinya dengan baik dan penuh kelembutan.
Itu dulu. Kalau tidak ada komitmen, maka selama itu suami tidak akan mampu menjadi suami yang baik. Harus ada niat dan komitmen dari seorang suami. Tidak akan ada keluarga sakinah, tidak akan ada wanita yang bahagia kalau suami tidak komitmen. Dia harus berjanji kepada Allah. Janjinya bukan kepada istri. Kalau kepada makhluk mungkin dia bisa berubah. Dia mungkin meremehkan, menganggap sepele istri, tapi dia harus janji sama Allah. Bagaimana Allah katakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kalau kamu sudah sah menjadi suami, berarti kamu sudah bersumpah di hadapan Allah. Sudah berjanji kepada Allah untuk bermuamalah dengan istri dengan baik dan penuh kelembutan. Itu rahasianya, itu kuncinya. Tanpa kunci ini tidak akan ada yang namanya suami yang baik dan ideal, nggak ada. Ada saja masalah yang timbul, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, yang membuat istri tidak bahagia, yang membuat istri tidak nyaman, bahkan bisa berujung kepada perceraian. Semua laki-laki, kalau dia sudah berumah tangga, dia harus berjanji sama Allah. Dia harus siap menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ashirhunna bil ma'ruf. Berjanjilah kamu kepadaku untuk siap memperlakukan istrimu dengan baik dan penuh kelembutan. Kalau dia sudah janji sama Allah, inilah awal kebaikan. Rata-rata suami itu setelah berumah tangga, dia berbuat baik, bermuamalah dengan baik dengan istrinya karena faktor cinta, karena faktor fisik, karena faktor kelebihan-kelebihan yang ada pada istrinya. Sementara cinta itu pasang surut, sementara fisik istri bisa berubah. Yang awalnya cantik, mungkin pada akhirnya setelah berumah tangga dengannya, berjalannya waktu, berkurang daya tariknya. Berperilaku baik, bermuamalah baik dengan istrinya karena kelebihannya. Tapi ketika keluar kekurangannya, keburukannya, di sini dibutuhkan komitmen. Sanggupkah suami tetap memperlakukan istri dengan baik ketika dia mendapati keburukan istrinya? Sanggupkah suami tetap sabar, tetap komitmen memperlakukan istri dengan baik ketika dia melihat, dia mendapati banyak kekurangan dan keburukan istri? Jadi titik awalnya itu komitmen. Berjanji sama Allah. Yang kedua, suami ideal selain dia berjanji sama Allah, berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menyia-nyiakan istri, untuk memuliakan istri, berlemah lembut terhadap istri. Yang kedua, dia harus sadar diri. Dia menikah dengan makhluk yang syarat dengan kekurangan, dan itu kodrat wanita.
Dia tidak sedang menikah dengan bidadari. Ketika seorang laki-laki sudah mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, dia harus sadar diri bahwa dia sudah menikah dengan makhluk yang namanya wanita yang syarat dengan kelemahan. Apa saja kelemahannya? Lemah jiwanya. Rasulullah SAW bersabda, khuliqat min dha'. Rasulullah SAW bersabda, naqisatu aql, jiwa wanita itu cenderung lemah. Maknanya sensitif. Ketika ada nanti perasaan, ketika nanti ada kejadian, peristiwa, ucapan yang mengusik perasaan istri, di situ suami harus muncul komitmennya dan tahu, oh iya, istri saya ini wanita yang syarat dengan kelemahan. Jangan dibalik dia mengatakan, kenapa kamu begitu? Kenapa dia nuntut istrinya harus begini dan begitu? Karena dia tidak sadar istrinya itu bukan bidadari. Ini masalahnya. Jadi sebab sering terjadi keributan. Bahkan suami mengeluh, pertama, dia tidak pernah berjanji sama Allah untuk siap dan setia memuliakan istrinya, berlembah lembut sama istri. Yang kedua, tidak tahu diri. Dia tidak tahu diri bahwa dia sedang menikah dengan manusia biasa, bukan bidadari. Jadi dia tidak mau tahu, taunya kelebihan, taunya kesempurnaan, taunya yang baik, yang berkesan. Adapun yang tidak pantas, yang tidak mengenakan, yang bikin tidak nyaman suami, dia tidak terima. Ini masalah. Kemudian lemah apanya? Lemah jiwanya. Sehingga kalau dikatakan oleh Nabi lemah jiwanya, maknanya sensitif. Yang kedua, jangan terlalu kencang dalam mendidik istri. Jangan terlalu keras, karena jiwa wanita itu bengkok. Pertama yang bengkok itu jiwanya. Karena manusia, yaitu berjenis kelamin yang gendernya adalah wanita, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dari bagian atas. Kata ulama, ketika Nabi mengatakan innal mar'ata khuliqat min dhala', bahwa wanita itu tercipta tulang rusuk, ya artinya bengkok dia. Jadi kalau istri kita misalnya banyak ngeluh, ya itu wanita. Jangan, saya tuh capek sama istri saya, nggak ada rasa syukurnya. Ya sabar. Memang kekurangan fatal istri, kata Nabi alaihissalam, mudah melupakan kebaikan suami, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami. Itu fatal sebetulnya. Tapi kita jangan menganggap fatal terburu-buru, pelan, diarahkan, diingatkan terus. Karena perempuan begitu, walaupun ngajinya sudah lama, yang namanya perempuan jiwanya bengkok. Ada aja yang bikin dia jadi bad mood, bikin dia jadi nggak nyaman, bikin dia jadi kesel, bikin dia jadi sedih, bikin dia kadang-kadang dia tanpa sebab tiba-tiba atau karena sebab kecil lalu dia diem atau tiba-tiba nangis sendiri atau bahkan teriak. Ya itulah wanita, karena jiwanya bengkok. Kemudian yang kedua, fisiknya pun tidak sekuat laki-laki, karena memang tadi dia tercipta dari tulang rusuk. Jadi kalau ada laki-laki kasar sama istri, dia berantem dia sama atlet MMA dia harusnya. Kenapa? Perempuan itu tidak sekuat laki-laki fisiknya. Jadi kalau dia sampai melakukan KDR terhadap istrinya, ditonjok, dipukul, ditendang, dipukul pakai kayu, dipukul pakai gayung, dilempar gelas, dia tidak tahu suami itu, istrinya itu wanita
Beda kalau istrinya bencong. Berarti masih ada tuh jiwa laki-laki dan fisiknya laki-laki. Ingat, perempuannya itu lemah. Selain jiwanya bengkok, badannya pun bengkok. Maksudnya tidak kuat. Tidak sekuat laki-laki. Kalau suami sadar akan hal itu, dia tidak akan melakukan KDRT. Laki-laki kalau sampai melakukan KDRT, kasar, tendang, dijedotin, digebuk, dibanting. Berarti dia tidak tahu bahwa dia tidak sadar bahwa istrinya itu wanita, makhluk yang syarat dengan kekurangan dan kelemahan. Makanya saya selalu sampaikan di nasihat-nasihat pernikahan kepada para suami. Dua hal tadi. Kalau dua hal ini tidak diperhatikan, tidak akan berhasil kita laki-laki jadi suami yang baik. Karena nggak ada perempuan yang sempurna. Mungkin kelebihannya cantik, tapi jiwanya begini. Mungkin ada yang sabar, lembut, tapi kurang cantik. Mungkin ada yang cantik, sabar, tapi nggak bisa masak. Mungkin ada yang begini, cantik, ya, uangnya juga bisa cari sendiri. Kemudian juga sabar, akhlaknya bagus, ya, cuma nggak telaten ngurusin anak. Ya itulah perempuan. Jadi banyak kekurangan. Nah, ketika kita menikahi wanita yang banyak kekurangan, jadi yang membuat kita mampu tetap menjadi suami yang baik dan teladan, idaman, komitmen sama Allah, janji sama Allah, dengan segala kekurangan istri tetap memperlakukannya dengan baik. Yang kedua, kita sadar betul istri kita adalah makhluk yang kodratnya syarat dengan kelemahan. Lalu para ulama mulai merinci apa saja dalam sehari-hari yang harus diperhatikan oleh suami untuk menjadi suami yang baik, imam yang baik. Yang pertama, harus selalu menutup aib istri. Jangan pernah membuka aib istri kepada siapapun. Seburuk-buruknya istri, meskipun kekurangannya itu banyak, aib suami mengumbar aib istrinya. Kalau dia sampai berani mengumbar aib istrinya, membuka kekurangan istrinya kepada orang lain, sebenarnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Ya, karena perempuan itu pasti banyak kekurangan, nggak ada perempuan yang sempurna. Coba silakan berdiri kalau merasa dirinya sempurna di sini. Nggak ada perempuan yang sempurna. Memang asal wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, jadi jiwanya bengkok, fisiknya pun bengkok, tidak sekuat laki-laki. Makanya Nabi SAW mengingatkan laki-laki, suami untuk menyatakan, untuk selalu sadar akan hal itu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, innal marata khuliqat min dhila' fa in aqamtaha kasartaha fadariha ta'ish biha. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, apabila engkau berusaha meluruskannya maka akan patah. Jadi harus hati-hati betul. Kita nggak usah maki-maki perempuan, nggak perlu sampai mengatakan kepada istrinya dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, semua binatang kita keluarin. Itu tidak benar, itu tidak betul, dan tidak perlu kita memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri yang melakukan kesalahan. Itu nggak perlu. Jiwa mereka itu bengkok. Kalaupun misalnya harus misalnya kita marah sama istri, mungkin dengan kata-kata yang tegas. Kenapa sih kamu kayak gitu? Ada apa kamu? Mungkin dengan suara yang agak dinaikkan sedikit, tapi tidak perlu memaki, mencaci, menghina. Semua binatang dilontarkan ke dia. Ini suami tidak tahu diri ini. Jiwa mereka itu lemah. Allah
Istri yang setiap hari melayani suami, menjaga anak-anak, ada kesalahannya langsung dicaci, dihina, disamakan dengan binatang. Laki-laki semacam apa seperti itu para jemaah? Makanya kata Nabi, fa innakum takasarta, enggak perlu terlalu keras, baik secara verbal maupun secara tindakan. Jangan keras-keras sama perempuan. Fadariha, nah ini apa kata Nabi? Pergaulilah dengan penuh kehati-hatian. Mudarat tuh sama sih mudarat? Dengan penuh basa-basi. Jadi basa-basi itu, wahai para laki-laki, jangan hanya kepada orang lain, sama istri juga basa-basi. Bahkan kalau istri misalnya masak dengan masakan yang asin banget, ya paling-paling marahnya pengen kawin ya gitu. Gak usah kita bilang, kamu udah bertahun-tahun rumah tangga sama saya, masih asin, otakmu kemana? Gak perlu kayak gitu. Boleh kita marah, tapi pada tempatnya. Perempuan itu tidak akan pernah sempurna. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia lulusan sarjana agama, walaupun dia ngaji sunnah bertahun-tahun, gak ada perempuan yang sempurna. Karena kodratnya itu memang lemah. Jadi jangan terlalu keras secara verbal, jangan juga terlalu keras secara tindakan. Hati-hati. Fadariha ta'ishbiha, banyaklah berbahasa basi, sabar, ya, gak perlu dipukul fisiknya istri itu. Ya mungkin dengan kata-kata yang sedikit tegas gitu loh, tapi tidak tanpa ada unsur menghinakannya. Gak perlu dihina, ya. Gak perlu dihina istri dengan kata tolol, bodoh, gak perlu. Kamu gimana? Masa begitu aja salah? Gitu. Kamu mikirin apa sih? Gitu. Ya kata-kata tegas bolehlah. Ta'ish biha. Kalau laki-laki itu sadar bahwa perempuan itu jiwanya lemah, fisiknya lemah, lalu hati-hati secara ucapan, hati-hati secara tindakan. Ta'ish biha, kata Nabi apa? Maka kehidupan rumah tanggamu itu ideal. Kehidupan rumah tanggamu itu menjadi kehidupan yang indah, kata Nabi. Dimulai dari mana? Dari laki-laki. Kemudian yang berikutnya, selalu sabar dalam menghadapi keburukan akhlak dan kerasnya watak istri. Ya gimana qadarullah kalau sudah menikah dengan istri yang keras gitu. Ya, dia misalnya nggak suka dengan suku tertentu yang terkenal dengan kerasnya, akhirnya nikah sama suku itu. Ya gimana lagi? Bismillah sudah. Ya harus mensiasati bagaimana caranya tetap bertahan rumah tangga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang idealnya rumah tangga itu penuh dengan kelembutan. Gak perlu ada teriak-teriak, gak perlu ada caci maki, gak perlu ada saling bentak, gak perlu. Karena kata Nabi alaihissalam, rumah tangga yang diberkahi Allah, rumah tangga yang di dalamnya ada ketenangan, yang tidak ada teriakan di dalam rumah itu. Jadi ketika kita sering berteriak hanya karena masalah kecil dalam rumah kita, maka akan mengurangi keberkahan rumah tangga. Jadi hindari berteriak, mengangkat suara dalam rumah. Apa kata Nabi alaihissalam? Bahwa seorang suami itu harus sabar menghadapi kekurangan, keburukan akhlak dan kerasnya watak istri. Saya yakin di sini ibu-ibu dan akhwat tidak ada yang keras wataknya, betul? Mudah-mudahan di sini lembut semua. Ini udah bener apa masih amin? Baru doa aja apa gimana? Wallahi sebetulnya, nih saya kasih tahu ya ibu-ibu ya. Sekarang saya lagi bela ibu-ibu. Ya, saya lagi mojokin nih para laki-laki ini. Tapi ingat, laki-laki itu sekeras-kerasnya laki-laki, lawan dengan kelembutan. Itu seperti kerupuk dikasih air itu. Bener, kalau suami marah jangan jawab, diem.
Jangan berucap satu kata pun, diam. Ya. Jadi intinya adalah kita, ya para istri ini harus pandai membuat suami itu nyaman dengan kelembutan istri. Karena istri yang lembut itu yang paling membuat nyaman hati suami, yang paling bikin betah, ya apa? Suami di rumah lembut. Betul-betul sayang, lembut. Kalau wanita gak punya sayang dan lembut sama suami, ya tinggal tunggu nanti ada madu dan racun. Benar. Rata-rata laki-laki itu kalau sudah dikasih kenyamanan oleh istri dengan kelembutan dan kasih sayang yang luar biasa, melebihi kesayangnya kepada anak. Seorang istri walaupun dia sudah punya anak tapi tetap memperhatikan suaminya, diurusin, dirawat betul. Karena Nabi mengatakan, nikahi wanita yang sayang sama suami. Apa itu? Al-wadud. Kalau dia sayang, dia akan perhatikan. Suami nomor satu, bajunya, makanannya, semuanya. Nggak ada suami di nomor dua, kan nggak ada itu. Kecuali suami mengizinkan, udah urus dulu anak-anak. Tapi kalau istri yang sayang ketika ingin ngurus anak-anak, dia izin dulu ke suami. Mas, saya izin dulu ya, anak-anak saya mandikan. Itu istri yang soleha. Ada nggak sih istri yang kayak gitu di sini? Mandiin aja, nidurin aja anak-anak tanpa izin suami. Padahal suami, ya Allah, saya udah mau tidur, pengen ada pendamping istri yang di samping saya. Tapi dia ngurusin anak-anak dulu. Monggo, silakan urus anak-anak, tapi izin. Menunjukkan bahwa istri itu sangat tetap sayang sama suami. Suami nomor satu, sayang, lembut. Wallahi saya jamin ibu, kalau tidak mau suami nikah lagi, lembut sama suami, sayang. Kalau dua ini nggak punya, atau hanya punya satu, ya nggak apa-apa kan dikasih madu sama suami. Kalau siap nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengizinkan suami nikah lagi, tolong dong jaga kelembutan dan kasih sayang yang besar kepada suami. Rasulullah SAW mengingatkan suami untuk menjadi suami yang baik dengan apa? Sabar menghadapi kekurangan istri. Sabar. Justru bukan malah mengeluh. Apa kata Nabi alaihissalam? Ketika dia suami mendapati keburukan istri, lihat langsung ingat kelebihan dia, kebaikan dia itu apa. Itu caranya, itu cara strategi untuk membuat suami itu tidak begitu kecewa terhadap kekurangan dan keburukan istri. Loh kok keburukannya begini? Saya nggak terima ini. Kekurangannya fatal. Jangan gitu. Jangan fokus kepada kekurangannya. Tapi ingat kebaikan dia apa. Keistimewaan dia apa, kebaikan istri itu apa, gitu. Karena ingat, sekali lagi, suami harus sadar diri bahwa dia tidak sedang menikah dengan bidadari. Dia sedang berumah tangga dengan makhluk yang syarat dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi pada saat dia mendapati keburukan istrinya, perangai yang tidak baik dari istrinya, hal yang tidak mengenakan istrinya, langsung ingat, oh dulu walaupun dia begini, keras kepala, wataknya keras, tapi sama anak tuh perhatian luar biasa. Alhamdulillah. Belum tentu wanita lain sebesar perhatiannya sama anak, bisa ngurus anak. Ada perempuan cantik, nggak bisa ngurus anak terlantar. Tapi istriku ini nggak begitu cantik, keras wataknya, ya keras kepala, tapi dia sama anak tuh subhanallah. Anak-anak kami itu bener-bener sekolahnya bagus, berprestasi, karena dia yang ngajari, dia yang perhatikan. Alhamdulillah. Jadi membuat suami lebih sabar. Pada saat mendapati keburukan istri, segera ingat kebaikan istri. Di saat itu juga. Makanya Nabi bersabda, la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha min khuluqa radhiya minhu akhar. Seorang mukmin jangan betul-betul membenci istrinya hanya karena ingat kepada kekurangannya. Tapi atasi hal itu, keadaan itu di mana dia mendapati keburukan istri. Ya Allah, saya gak terima ini, dia berani ngelawan saya gitu loh. Ya itu semua apa? Dilawan suami.
Ya Allah, ingat kelebihan dia. Dia setia, walaupun dia galak, walaupun dia keras. Dia ingat waktu berumah tangga di awal, gak pernah nutup macem-macem, gak pernah minta macem-macem, setia. Iya sih, memang setia dia. Memang dari awal tidak pernah minta apapun, tidak pernah nutup apapun, betul-betul diajak hidup sederhana pun mau. Memang kekurangannya keras kepala, wataknya keras. Ya udahlah, Bismillah ya Allah, beri saya kesabaran. Itu cara suami dalam mengatasi hal tersebut. Kemudian berikutnya, suami wajib mampu menyesuaikan kelemahan dan kekurangannya. Misalnya jarak umur antara istri dengan suami sangat jauh, disparitasnya sangat jauh. Ya tentu kalau istri lebih muda jauh beda 15 tahun, pasti lebih kekanak-kanakan ya. Kita ikutin aja. Jangan, kenapa sih istri yang begini? Gak usah kita bahas, gak usah kita ngeluh. Ya sudah, dia berasal dari mana keluarganya? Oh pantas dia dari keluarga yang awam. Ya udah, dimaklumi aja, disabarin, disesuaikan. Gak bisa, karena istri itu harusnya begini, harusnya itu tahu dong, harusnya begini. Lah dia itu berasal dari keluarga yang awam, apalagi keluarganya belum banyak yang belum muslim, ya kan? Terus jadi kita harus tahu latar belakang istri itu apa. Gitu, pendidikannya, keluarganya. Nah dari situ kita harus banyak memaklumi, harus mampu menyesuaikan diri. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa jarak umur beliau dengan Aisyah? Coba lihat riwayat-riwayat betapa sabarnya Nabi menyesuaikan umurnya Aisyah yang masih suka main. Ketika Nabi datang, beliau bukannya disambut, dilayani, sedang main dengan seorang budak. Kalau dia istri, harusnya suami datang disambut, tapi ini dicuekin Rasulullah SAW. Rasulullah, ya udah, wajar, masih anak-anak. Jadi kayak nggak dianggap suami, dianggapnya pamannya atau bapaknya Rasulullah itu. Tapi Rasul maklum. Kemudian Rasulullah SAW setiap beliau mau tidur, beliau tidak tidur langsung, egois, tapi beliau ajak bicara istrinya, diajak obrolan santai, tidak langsung tidur cuek, saya suami, ngapain saya gengsi ajak ngobrol istri. Tapi Nabi selalu ajak bicara dengan istri, romantis beliau. Seorang wanita itu senang kalau diperlakukan dengan penuh romantis. Di mana Nabi pernah ingin minum, lalu kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, berkenankah kamu mengambilkan air minum untuk saya? Oh, baik ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, kamu minum dulu. Lah, kan engkau yang mau minum. Enggak, kamu minum dulu. Diminum oleh Aisyah. Kemudian kata Rasulullah, sini gelasnya. Di bagian mana bibirmu kamu letakkan di gelas itu? Di bagian mana bibirmu kamu letakkan? Kenapa ya Rasul? Harus tanya bibir saya minum dari bejana, bibir saya di mana? Saya mau meletakkan bibir saya di tempat kamu meletakkan bibirmu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul sangat bisa menyesuaikan diri Rasulullah SAW. Beliau itu kurang serius apa? Rasulullah, Nabi, pemimpin negara, panglima perang. Tapi sama istri ngomongnya gak terlalu tinggi. Menyesuaikan diri. Oleh karenanya, kita ini harus bisa menyesuaikan segala kekurangan istri, menyesuaikan keterbatasan istri. Ya. Kemudian berikutnya adalah masih kedengaran ya? Tidak membicarakan aib bagi seorang suami, membicarakan urusan ranjang di luar rumah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna min asyarrin nasi indallahi manzilah yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila murati wa tufdi ilaihi thumma yansuruha sirraha. Laki-laki yang paling buruk di mata Allah adalah di hari kiamat kelak laki-laki yang suka menceritakan urusan ranjang istri, lalu dia sebar kemana-mana. Ini musibah para jemaah. Mungkin istri tidak maksimal melayani suami,
Mungkin istri ya terkesan dingin. Dia bahkan harus diminta, nggak pernah menawarkan diri. Tidak pernah menawarkan diri. Tapi selalu diminta oleh suami baru dia melayani. Melayaninya pun sekedar melayani. Apakah boleh suami menceritakan itu kepada orang dekatnya? Tidak boleh. Seorang suami wajib menjaga, menutup rapat-rapat rahasia atau urusan ranjang rumah tangganya. Kemudian berikutnya, tidak boleh menghina fisik istri. Tidak boleh. Apakah, maaf, pendek, hitam, kecil, hidup, gak boleh. Misalnya sampai marah suami, kamu itu, saya itu nikahi kamu karena kasihan, tahu? Benar, karena kasihan, ingin nolong kamu. Kalau secara fisik, maaf, kamu tuh udah hitam, kecil, pendek, hidup lagi. Penghinaan. Dibilang hitam aja sedih perempuan, apalagi bertubi-tubi begitu. Wallahi suami begini, suami yang tidak tahu diri. Jangan suka menghina fisik istri, kasihan. Tidak perlu dihina. Rasulullah SAW bersabda, bihasimir minasyar'iyyah khirahahu muslim. Cukup seorang muslim itu dianggap buruk kalau dia suka menghina orang lain, melecehkan fisiknya. Karena kita tahu bahwa muslim itu termasuk istri, haram kehormatannya, haram darahnya. Dengan kita melecehkan fisiknya berarti kita melecehkan kehormatannya. Jadi tidak perlu kita hina. Marah-marah saja, tegur dengan kata-kata tegas, tidak perlu dihina. Misalnya dia agak bodoh, kamu tuh bodoh, tahu nggak? Saya tahu kamu waktu sekolah hampir nggak naik kelas, bahkan pernah nggak naik kelas kan kamu? Masa dibuka masa-masa lalu? Saya tahu, saya nyesel. Saya pikir kamu cantik, iya sih, saya akui. Tapi ternyata kamu bodoh. Sekolah dulu kamu sering nggak naik kelas, gitu. Itu kan menyakitkan. Jangan suka mengungkit-ungkit. Jangan suka mengungkit-ungkit keburukan. Jangan suka mengungkit-ungkit masa kelam istri di masa lalu. Tutup. Tidak perlu seorang suami yang baik ketika sedang marah, ketika sedang ada persoalan rumah tangga, menghina fisiknya. Yang berikutnya, bersikap tegas. Seorang suami yang ideal harus tegas ketika mendapati istrinya berbuat maksiat, ketika mendapati istrinya melakukan perbuatan haram, harus tegas. Kalau tidak tegas, segera mencegahnya, menghentikannya dari perbuatan haram, maka dia termasuk dayyuth, laki-laki yang pada akhirnya nanti di hari akhirat dia tidak akan pernah mencium bau surga. Kata Nabi SAW, thalathatun haqad haramallah al-jannah, ada 3 orang yang diharamkan masuk surga. Pertama, pecandu minuman keras, mudminul khamr. Yang kedua, la'aq. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga siapa? Dayyuth. Siapa dayyuth? Yaitu alladzi yuqirru fi ahli al-khubus, yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah keluarganya. Membiarkan istrinya bertato, membiarkan istrinya membuka hijab, membiarkan istrinya menampakkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahram, mengizinkan istrinya memakai parfum lalu keluar rumah, membiarkan istrinya berdandan, bersolek dengan dandanan yang berlebihan,
Dandan itu sendiri sebetulnya tidak boleh para jamaah sekalian, karena akan mengundang fitnah dan lain sebagainya. Sebagai apapun bentuk maksiat, kalau dilakukan oleh istri, suami harus sigap dan cepat menghentikannya, tegas. Kemudian tidak suka memukul istri, tidak melakukan KDRT dalam rumah tangga. Jadi status suami idaman itu hilang ketika dia sudah berani memukul istri. Nabi alaihissalam, panutan kita, tidak pernah sekalipun memukul istri, tidak pernah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam darabal nisa, Nabi tidak pernah memukul istrinya. Beliau kalau ada yang perlu diluruskan dari istrinya, cukup dengan kata-kata, tidak pernah dengan fisik, apalagi sampai memukul. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tafa al-laila bi ali Muhammadin 70 imra'atan kullu imra'atin tashtaki zawjaha fala tajiduna ulaika khiyarakum. Ada sekitar 70 wanita mendatangi keluarga Rasulullah dengan maksud mengeluhkan suami mereka yang suka memukul istri mereka. Lalu apa kata Nabi? Kalau ada laki-laki sampai berani memukul istri, dia bukan suami yang baik. Lihat, bapak-bapak yang ada di depan saya, jangan pernah memukul istri. Status kita sebagai suami yang baik hilang. Status kita sebagai suami yang baik hilang karena kita telah memukul istri. Kalau ingin meluruskan istri, kalau ingin memperbaiki istri, tidak perlu dengan pukulan, cukup dengan kata-kata atau dengan sikap. Ya, apakah mutlak? Tidak. Kalau kita mendapati istri ngeyel, masih suka ngelawan, boleh kata Nabi, setelah dinasehati, setelah pisah ranjang. Bukan dari awal sudah dipukul, tidak, dinasehati dulu. Kalau tidak mempan, tidak efektif, pisah ranjang. Kalau tidak juga efektif setelah pisah tempat tidur, baru kita pukul. Pukul pun bagian yang tidak vital, seperti bagian pantatnya, ya kan? Di bagian ini yang tidak paling bahaya ini. Pukul pantat istri kita. Gimana caranya kamu bisa jadi istri yang baik? Begitu saja pukul. Tidak perlu kita pukul wajahnya, haram hukumnya. Tidak perlu kita tonjok dadanya. Kita perlu apa? Kita cekek, kita banting, itu tidak perlu. Kemudian suami yang ideal jangan pernah mengeluarkan kata cerai. Tidak boleh mengeluarkan kata cerai. Semarah apapun suami, marah-marah saja, ungkapkan semua kata-kata, ya, yang tidak sifatnya mencaci maki, merendahkan istri. Kata-kata yang bersifat tegas silahkan, tapi jangan ada kata cerai. Karena kalau sampai keluar kata cerai, jatuh talak satu. Walaupun dia tidak ingin menceraikan, tapi dia mengatakan, kalau kamu begini terus, sudah kita cerai. Ya sudah kita cerai, jatuh talak. Karena cerai itu kata-kata yang tidak bisa dipermainkan. Bercandanya dianggap serius dalam Islam, apalagi kita mengucapkannya dengan serius. Jadi suami yang ideal itu jangan pernah mengucapkan kata cerai semarah apapun, sebesar apapun persoalan dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, yang berikutnya, kalau dia praktisi poligami, kalau laki-laki dia ingin poligami, Islam membolehkan. Tapi dengar syarat-syaratnya. Di buku saya ini, saya ingin sebutkan syarat suami yang boleh berpoligami. Kalau tidak, hukumnya haram. Tidak benar poligami sunnah secara mutlak, tidak benar itu. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat, dia boleh menikah. Dengan izin atau gimana? Tidak perlu. Cukup meminta maaf, tidak perlu meminta izin. Tapi syaratnya penuhi dulu. Kebanyakan suami menikah lagi, tapi syaratnya tidak terpenuhi.
Yang pertama, suami yang ingin berpoligami dan tetap menjadi suami yang baik, dia harus adil. Ayat surat An-Nisa 129 yang mana Allah katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, kamu tidak akan mampu berlaku adil, yaitu adil dalam hati, masalah hati. Karena Nabi alaihissalam secara fakta lebih sayang kepada Aisyah. Yang dimaksud tidak mampu adil secara hati, tetapi secara nafkah lahir dia wajib adil. Apa itu adil dalam hal nafkah lahir? Pertama, wajib adil dalam hal nafkah. Istri tua dikasih uang belanja sebulan 10 juta, istri muda juga harus sama. Yang membedakan misalnya biaya anak, biaya sekolah, itu dibedakan. Tapi uang belanja harus sama, tidak boleh beda. Kemudian memberi sandang, pakaian pun harus sama. Ketika seorang suami membelikan istri muda baju, maka istri tua harus dibeli juga. Tidak boleh hanya salah satu dibelikan. Adil secara nafkah lahir, adil secara sandang, adil dengan memberi tempat tinggal. Tidak boleh seorang suami poligami, istri pertama diberi rumah sendiri, tempat tinggal milik sendiri, sementara istri muda ngontrak terus bertahun-tahun. Kalau dia tidak mampu beli rumah, jangan nikah lagi. Nah, ini nih. Istri pertama di Pondok Indah misalnya. Lalu istri mudanya bilang, "Bang, kakak kok di Pondok Indah, saya kapan daerah situ? Nggak sanggup deh." Kenapa kamu nikah lagi? Dibalikan aja. Kalau tidak sanggup beli rumah di Pondok Indah lagi, sementara istri tuanya Pondok Indah, berarti dia tidak memenuhi syarat. Nah, bagi yang istri muda, tuntut itu. Harus mampu adil. Ibu, mbak bisa nuntut tempat tinggal yang sama, wilayah yang sama, harganya sama dengan istri tua, harus sama. Kemudian apa? Wajib adil dalam memberi waktu gilir. Ya, dalam beri waktu gilir. Kemudian dia berjanji sama dirinya, dia tidak akan lalai memberikan hak-hak istri. Ya. Kemudian mampu menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan biologis istri. Jangan hanya nambah, tapi menikah lagi yang pertama, terus yang nikah, terus nikah lagi. Tetapi dia lebih banyak berhubungan intim dengan istri mudanya, sementara istri tuanya dianggurin, nggak pernah disentuh, selalu berhubungan sama istri mudanya, tapi istri tuanya nggak pernah disentuh sampai berbulan-bulan. Kata dia, "Kenapa kamu bapak tidak pernah menyentuh istri?" "Saya nggak nafsu, Ustaz." Nafsunya istri muda, haram hukumnya. Kalau dia berpoligami, dia wajib memenuhi seluruh kebutuhan biologis istri. Nggak tua, nggak muda. Wajib. Ya. Kemudian apa lagi? Mampu memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga. Nggak ada kalau dia praktisi poligami, lalu ketika anaknya mau pesantren, "Aduh, nggak ada duit, ayah." Anda poligami. Kok anak mau masuk pesantren nggak punya duit? Hentikan itu. Jadi sebelum para jemaah, bapak-bapak sekalian, kalau ingin menikah lagi, tabungannya siapin dulu yang banyak. Emas batangannya, simpanannya banyak. Jadi silakan nikah 4 pun saya izinkan, silakan. Tapi setiap anak mau sekolah, nih, mau daftar pesantren, nih, mau kuliah, nih, nggak ada. Ayah nggak punya uang. Kalau seorang suami berani berpoligami, nekat, sementara kantongnya tipis, maka saya sarankan dia jangan nikah lagi, tapi sunat lagi. Gak tahu diri laki-laki seperti itu. Kenapa? Bikin malu, merusak citra poligami.
Lah wong ekonominya lemah kok poligami gitu loh. Rumah ngontrak kawin lagi. Itu saya bener, karena saya paling marah miskin belagu gitu. Bener, saya pernah Bapak Ibu sekalian, dan itu tindakan saya tidak main-main. Saya ingin memperkenalkan sunnah itu tidak bisa dilakukan oleh setiap laki-laki. Ada guru di sekolah kami, guru tahfidz, gajinya berapa sih? Nikah lagi, saya pecat. Oh, saya juga pendukung ibu-ibu, jangan khawatir Bu. Saya pecat dia, padahal dia masih betah di sekolah kami. Saya bilang enggak, keluar. Kalau guru itu harus bisa memberikan contoh. Berani-beraninya dia poligami. Padahal dia bayar kontrakan 1 juta sebulan, bagi dia mahal. Tapi nikah lagi, aduh. Istrinya aja masih punya anak 1, dia masih siap punya anak lagi. Nikahnya tahu nggak, dengan perempuan yang lebih tua. Memang sih ekonominya sudah mapan, tapi dia masih terseok-seok membiayai anaknya yang 1 dari istri pertama. Tapi kenapa berpikiran mending kalau istri mudanya mendukung? Ini bayangkan faktanya, istri mudanya benci anaknya dari istri pertama. Jadi apa manfaatnya poligami kalau gitu? Yang ada cuma syahwat dan syahwat. Poligami yang seperti ini tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Justru merusak citra Islam, membuat poligami semakin dibenci oleh masyarakat. Jadi poligami itu betul boleh, tapi tolong diterapkan dengan cara yang indah dan elegan. Ya. Kemudian ini harus perhatikan juga. Berikutnya, suami ya yang ideal harus tadi, istri juga tidak mudah melupakan kebaikan suami, istri pun demikian, maka selalu ingat kebaikannya. Salah satu cara menjaga keharmonisan rumah tangga, kehangatan dalam rumah tangga, selalu mengingat kebaikan pasangannya, selalu mengingat kelebihan pasangannya. Nah, itu secara umum. Terakhir, pembahasan tentang ini mohon maaf, ini kajian dewasa. Perlu nggak dibahas ini? Tentang hubungan intim. Perlu atau tidak? Kalau tidak, dibaca sendiri-sendiri aja ya. Tidak perlu dibahas ya. Tuh, yang nenek ngomong kayak gitu tuh. Yang muda-muda mau dibahas atau tidak, Bu? Tidak perlu ya. Tapi buku ini cukup. Sudah punya pada bukunya? Nanti dibaca tentang bagaimana berhubungan intim tapi bernilai ibadah, kemudian waktunya kapan, ya kan? Dengan gaya apakah boleh dengan gaya begini dan begitu. Semuanya saya bahas di sini. Waktu yang paling baik untuk berhubungan itu kapan? Apakah malam, apa pagi? Apakah ada dalil yang mengkhususkan waktu terbaik hubungan intim? Semuanya saya bahas di sini. Lalu titik-titik mana yang merupakan titik perangsang, ya, itu lihat di halaman 451. Saya juga sebutkan faktor-faktor yang membuat seorang itu jadi terangsang, ya. Itu juga saya sebutkan di sini. Intinya ini adalah bekal yang saya tulis kepada para laki-laki dan wanita yang berumah tangga, supaya mereka dalam berumah tangga itu tidak mengabaikan aspek seks. Seks juga sangat penting sekali. Di luar nikah tidak boleh ada seks, tidak boleh ada seks. Tapi setelah menikah ya harus berhubungan dan maksimal, supaya menghilangkan kejenuhan dan kebosanan dengan gaya nungging, gaya atas, gaya bawah, mau di balkon, mau di mana, di pekarangan, silahkan. Tapi jangan sampai kelihatan orang. Boleh nggak suami istri berhubungan di ruang tamu? Boleh nggak Bu, Bapak sekalian? Boleh tidak berhubungan intim di dapur? Silakan, yang halal dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita punya prinsip, di luar nikah tidak ada seks. Di dalam nikah silahkan dimaksimalkan cara berhubungan intim, yang penting bisa memuaskan suami dan istri, tapi dengan cara yang halal. Ada pun memuaskan dengan cara yang haram, memasukkan kemaluan ke dubur, itu tidak dibenarkan. Silakan puaskan pasangan,
dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah sekalian, poin atau bab 29 yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup, saya beri kesempatan bagi jamaah untuk bertanya 1-2 pertanyaan, karena saya harus kembali ke puncak karena ada acara lagi di sana. Jadi saya harus kejar waktu, ya, makanya manfaatkan keberadaan saya di sini untuk bertanya, tapi saya hanya bisa jawab 2 pertanyaan saja. Setelah itu saya mohon izin biar lebih cepat kajiannya selesai. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf para jamaah, mungkin saya pilih saja ya yang mudah saja pertanyaannya dan tidak bertele-tele, yang singkat tapi mudah. Ustadz, saya seorang mertua, ibu mertua, bagaimana sikap saya terhadap menantu yang tidak memberi nafkah anak saya? Nafkah apa, Bu? Nafkah batin, nafkah lahir. Kalau sudah diingatkan, ya, menantu ini untuk memberi nafkah istrinya, tapi tidak diindahkan, tidak didengar, ya, terus tidak memberi nafkah, sudah dinasihati, sudah ditegur, maka anak ibu berhak menggugat cerai. Ketika nafkah lahir tidak diberikan, batasannya berapa? Kembali kepada uruf, Bu, kembali kepada yang berlaku di masyarakat. Kalau di KUA sebutkan lebih dari 3 bulan tidak beri nafkah, maka berhak istri menggugat cerai. Batasannya adalah 3 bulan. Tapi saya lihat tidak hanya 3 bulan, lebih dari itu. Tapi kembali lagi, kalau dia sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak beri nafkah, dinasihati, ditegur. Kalau juga dia tidak memberi nafkah, maka setelah mempertimbangkan, ya, dengan segala aspek, segala pertimbangan dipertimbangkan, maka saat itu juga anak ibu berhak menggugat cerai. Ustadz, bolehkah sujud di atas khimar? Sujud di atas khimar boleh. Lawang kita sujud di atas karpet kok. Yang penting dahi dan hidung harus nempel. Adapun di tempat sujudnya ada apa? Ada sejadah, apakah ada karpet, apakah ada khimar, tidak ada masalah. Yang penting dahi dan hidung harus nempel. Kemudian wudu untuk wanita, apakah harus melepas ikatan rambut? Tidak. Selama rambutnya, ya, dia usap sampai ke punuknya ini, ya, sampai ke bagian belakang, ya, maka diusap begini, maka tidak ada masalah. Karena yang wajib diusap itu rambut bagian depan sampai, ya, tengkuk, sampai tengkuk dia. Selebihnya tidak perlu diusap. Ketika sholat berjamaah perempuan semua, apakah harus iqamah dulu? Naam. Seluruh sholat fardu, baik antara laki-laki saja maupun antara perempuan, apakah jamaahnya hanya laki-laki atau jamaahnya perempuan, tetap disunnahkan iqamah. Adzan atau tidak, Ustaz? Tidak perlu. Adzan, cukupkan adzan dari masjid atau musola terdekat. Tapi untuk melaksanakan sholat berjamaah secara, ya, mandiri, di mana dia tidak bergabung dengan jamaah masjid atau jamaah musola, dia berjamaah di tempat kajian misalnya, maka cukup iqamah. Karena yang sahih adalah sunnah. Setiap kita akan melaksanakan sholat, baik itu sendiri maupun berjamaah, sholat fardu, ya, disunahkan mengumandangkan iqamah. Demikian yang bisa saya jawab dari 2 pertanyaan. Wassallallahu wasallam mubarak Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.